Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Sebelum lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih tak bahas di mata pelajaran IPS kelas 7. Kita bersyukur ya karena kita telah selesai dalam pembahasan mata pelajaran IPS kelas 7 di semester genap ini. Dan sekarang kita akan latihan soal dan jawaban penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS kelas 7. Kita akan bahas itu pertama tentang pilihan ganda ya. Jadi pilihan ganda dan kita mulai di nomor 1. Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Berikut merupakan fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah A. Melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. B. Melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan beragam jenis tumbuhan dan satwa. C. Menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. D. Mencegah terjadinya banjir, erosi, dan mempertahankan kesuburan tanah untuk tanaman yang ada di dalamnya. Jawabannya adalah C. Menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Nomor 2. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. A. Tanah. B. Hutan. D. Gas. Jawabannya adalah D. Gas. Nomor 3. Pak Geral melakukan penelusuran jejak serpihan mineral dengan cara mengambil sampel endapan di sungai, kemudian menulangnya untuk mengetahui kandungan mineral berharga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari A. Pengolahan, B. Eksploitasi, C. Eksplorasi, D. Prospeksi. Jawabannya adalah D. Prospeksi. Nomor 4. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari A. Pola sosial, B. Peran sosial, C. Status sosial, D. Konflik sosial. Dan jawabannya adalah B. Peran sosial. Nomor 5. Rumah tangga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang berperan sebagai konsumen dengan mengkonsumsi barang-barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi, investasi ke perusahaan untuk mendapatkan bunga atau dividen atau laba adalah A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga produsen, C. Rumah tangga pemerintah, D. Masyarakat luar negeri. Jawabannya adalah A. Rumah tangga konsumen. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kasta. 2. Keragaman warna kulit. 3. Tingkat pendidikan seseorang. 4. Pekerjaan yang beraneka ragam. 5. Agama yang dianut seseorang. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang sesuai dengan konsep diferensiasi ditunjukkan oleh nomor
A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 4, dan 5. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar ya. Gambar di samping menunjukkan sertifikasi tertutup. Dikenal juga sebagai sistem A. Kasta tidak dapat berpindah kelas. B. Kelas tidak dapat berpindah kelas. C. Meritokrasi tidak dapat berpindah kelas. D. Kasta mudah dapat berpindah kelas. Jawabannya adalah A. Kasta tidak dapat berpindah kelas. 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk peninggalan pada masa peradaban Hindu-Buddha yang berupa A. Candi. B. Seni pahat dan ukir. C. Barang logam. D. Kesusastraan. Jawabannya adalah B. Seni pahat dan ukir. Nomor 9. Peradaban Islam muncul menggantikan peradaban Hindu-Buddha dan mulai berkembang pesat, salah satunya melalui kerajaan Islam. Berikut ini yang kerajaan yang tidak bercorak Islam di Indonesia adalah A. Samudra Pasai. B. Demak. C. Mataram. D. Mataram kuno. Jawabannya adalah D. Mataram kuno. Nomor 10. Perhatikan aktivitas yang ada di masyarakat berikut. 1. Perusahaan Julianti mengirimkan produknya ke minimarket di seluruh Indonesia. 2. Gracia membeli seragam untuk dipakai ke sekolah. 3. Ricardo membeli pertalite untuk sepeda motornya. 4. Perusahaan Bima memproduksi roti dengan jumlah banyak. 5. Ibu Kathleen membeli tepung kemudian mengolahnya menjadi odading untuk dimakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam rangka konsumsi adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 2, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 3, dan 5. Nomor 11. Ketika lapar, Yohanes memilih makan bakso. Servi memilih sate, Gabriela memilih ayam goreng, sedangkan Angela memilih mie untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan permintaan berdasarkan A. Selera, B. Harga, C. Penghasilan, D. Kualitas barang. Jawabannya adalah A. Selera. Nomor 12. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Fungsi pasar dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen disebut sebagai fungsi A. Pembentuk harga, B. Distribusi, C. Promosi, D. Konsumsi. Jawabannya adalah B. Distribusi. Nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, wilayah X terletak di pesisir suhu tinggi. Baru yang kedua, pakaian adat tidak memiliki lengan.
Wilayah Z terletak di pegunungan dengan suhu yang rendah. Pakaian adat berlengan panjang. Analisis terhadap faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya atau perbedaan budaya pada dua wilayah di atas dipengaruhi oleh A. Posisi strategis, B. Luas wilayah, C. Suhu dan kelembapan udara, D. Jumlah penduduk. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Perhatikanlah pernyataan berikut. 1. Warisan, 2. Bahasa, 3. Sistem politik, 4. Sistem mata pencarian hidup, 5. Sistem pengetahuan. Berikut adalah unsur budaya universal. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 4, dan 5. Nomor 15. Mahapati yang sangat terkenal dari kerajaan Majapahit dengan sumpah pahlawannya untuk mempersatukan Nusantara di bawah pimpinan Majapahit adalah A. Raden Wijaya, B. Hayam Wuruk, C. Gajah Mada, D. Ken Arok. Jawabannya adalah C. Gajah Mada. Nomor 16. Nama kecil Ratu Kalinyaman adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyaman diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thayyib atau Sultan Hadlirin dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyaman yang berada di antara Jepara dan Kudus. Ratu Kalinyaman adalah putri ketiga dari A. Raden Thayyib, B. Sunan Prawata, C. Sultan Trenggana, D. Arya Penangsang. Jawabannya adalah B. Sunan Prawata. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengkoordinasi sejumlah pasukan laut. 2. Mengawasi pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. 3. Mengawasi kapal-kapal jenis galeri atau kapal perang milik Kerajaan Aceh. 4. Kerjasama dengan pihak Belanda untuk perdagangan lada. 5. Melakukan balas dendam bersama para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya di medan perang. Kumalahayati menjabat sebagai laksamana dan memiliki tugas untuk A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar tokoh-tokoh tersebut dapat kita ambil hikmah dari perjuangan yang relevan dengan permasalahan sosial budaya yang ada saat ini, yakni terkait masalah A. Kesenjangan sosial dan kemiskinan, B. Penyalahgunaan narkotika, C. Eksploitasi hutan berlebihan, D. Tawuran antar pelajar. Jawabannya adalah A. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. 19. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambar ya. Berdasarkan data di ini data gambar ini, tabel ini, laju deforestasi yang paling tinggi dari tahun 2009 ke tahun 2013 berada pada
regional, A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Papua, D. Jawa. Jawabannya adalah D. Jawa. Nomor 20. Produksi kacang tanah di daerah B melimpah sehingga sebagian produknya ditawarkan ke daerah A. Jika di daerah B terjadi gagal panen, dampaknya bagi konsumen di daerah A adalah A. Konsumen di daerah A akan menanam kacang tanah. B. Tetap dapat membeli kacang tanah dengan harga normal. C. Kegiatan konsumsi di daerah A tidak terganggu. Dan D. Kesulitan mengonsumsi kacang tanah. Jawabannya adalah D. Kesulitan mengonsumsi kacang tanah. 21. Bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi dapat dikategorikan sebagai tabungan. Seseorang yang gemar menabung akan mendapatkan berbagai manfaat tabungan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Di antara pernyataan berikut yang bukan manfaat menabung adalah A. Melatih gaya hidup hemat, B. Menambah hutang ya, B. Menambah hutang, C. Tersedianya uang untuk hal mendesak, D. Mencapai tujuan keuangan di masa mendatang. Jawabannya adalah B. Menambah hutang. Nomor 22. Pengelolaan keuangan berfungsi untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan pada masa mendatang. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, kita harus mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat menentukan skala prioritas kebutuhan. Membedakan kebutuhan dan keinginan merupakan langkah dalam perencanaan keuangan, yaitu A. Menyusun tujuan keuangan, B. Menyusun rencana pendapatan, C. Memilih prioritas pengeluaran, D. Menyusun rencana pengeluaran. Jawabannya adalah D. Menyusun rencana pengeluaran. Nomor 23. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Tujuan dari distribusi adalah A. Sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. B. Kegiatan untuk menambah manfaat satu barang atau menciptakan barang baru. C. Mengurangi manfaat satu barang. D. Menghabiskan manfaat suatu barang. Jawabannya adalah A. Sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. 24. Tiara memiliki uang 10 juta rupiah yang akan digunakan untuk investasi pada instrumen reksadana. Tiara memilih reksadana karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan investasi saham. Ini salah ketik ya, ini Tiara. Keputusan Tiara untuk berinvestasi di reksadana menunjukkan tingkatan kemampuan literasi keuangan, yaitu A. Well literate, B. Sufficient literate, C. Less literate, D. Non literate.
Jawabannya adalah A. Well literate. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pelatihan kewirausahaan dari halaman rumah di desa Paremon. 2. Pelatihan keterampilan dalam buat tas daur ulang dari sampah plastik untuk ibu-ibu PKK. 3. Sosialisasi desa tangguh bencana. 4. Sosialisasi safety reading dan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K pada komunitas sepeda. 5. Pelatihan desain grafis bagi komunitas post-crossing. Wujud pemberdayaan komunitas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D 2, 4, dan 5. Nomor 26. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Pencampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli disebut A. Akulturasi, B. Imitasi, C. Asimilasi, D. Akomodasi. Jawabannya adalah A. Akulturasi. Nomor 27. Sebelum uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, masyarakat melakukan pertukaran antar barang untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem ini disebut A. Kredit, B. Logam, C. Barter, D. ATM. Jawabannya adalah C. Barter. Nomor 28. Simpanan yang berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain disebut A. Pendapatan, B. Uang, C. Hutang, D. Tabungan. Jawabannya adalah D. Tabungan. 29. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik atau well literate akan lebih mudah melakukan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka cenderung paham tentang bagaimana mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangannya. Adapun manfaat memahami literasi keuangan bagi masyarakat adalah A. Terhindarnya dari investasi yang tidak jelas, B. Tidak jelas jenis usaha yang dijalankan, C. Memiliki keuntungan yang minimal, D. Semua kebutuhan bisa terpenuhi. Jawabannya adalah A. Terhindarnya dari investasi yang tidak jelas. Nomor 30. Semua agama berada pada tingkat yang sama. Agama mempunyai ajaran yang mengatur kehidupan masyarakat tanpa membedakan ras, derajat, gender, maupun unsur pembeda lain. Pada dasarnya, agama menganjurkan kerjasama antar pemeluk agama. Pernyataan tersebut adalah diferensiasi sosial berdasarkan A. Etnis atau suku bangsa, B. Agama, C. Gender, D. Kebutuhan. Jawabannya adalah B. Agama. Terima kasih. Demikianlah latihan soal dan jawaban penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS kelas 7 telah selesai.
Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.